Halo guys, dalam video ini kami akan membahas kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama masa kuliah kerja praktek atau KKP di Desa Gunung Sari tahun 2023. Sebelum masuk pada pembahasan, kami akan memperkenalkan Desa Gunung Sari yang berada di kilometer 12 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Desa Gunung Sari adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Utara. Desa Gunung Sari merupakan desa yang berhubungan langsung dengan masyarakatnya. Pada Desa Gunung Sari dipimpin oleh kepala desa bernama Al-Hakim SPD. Desa Gunung Sari terletak di dalam wilayah Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang berbatasan dengan di sebelah utara berbatasan dengan Desa Jelarai Selor dan Desa Pangkapak, Kecamatan Tanjung Selor. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor. Luas wilayah Desa Gunung Sari 9.967 hektar, di mana 90% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit dan 10% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Iklim Desa Gunung Sari, sebagaimana desa-desa di wilayah Indonesia, mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor. Pembagian wilayah Desa Gunung Sari dibagi menjadi 14 RT, dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus. Jadi, di setiap RT ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan. Sementara, pusat desa berada di RT 006, tiap rukun warga dipimpin oleh seorang ketua RT. Desa Gunung Sari mempunyai jumlah penduduk 1.720 jiwa yang terdiri dari laki-laki 988 orang, perempuan 732 orang, dan 544 kakak. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Gunung Sari secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang, dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula. Sebagian besar di sektor non-formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah tada hujan, perkebunan sawit, dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS Pemda, honorer, guru, tenaga medis, TNI atau Polri, dan lain-lain. Struktur organisasi Desa Gunung Sari. Yang pertama, kepala desa. Di bawah kepala desa ada sekretaris desa. Struktur organisasi ini terdiri dari 3 kaur. Kaur perencanaan, kaur keuangan, kaur umum, dan TU. Selain kaur, struktur organisasi ini juga terdiri dari 3 kasih. Yang pertama, kasih kesejahteraan, kasih pelayanan, dan kasih pemerintahan. Kini, Desa Gunung Sari telah berusia 24 tahun, sehingga perkembangan fisiknya setara dengan desa-desa tetangga. Semua ini berkat kerjasama antara pemerintah desa bersama masyarakat setempat melalui rapat-rapat musyawarah maupun kegiatan gotong royong. Terlebih ditunjang dengan adanya program lokal dari pemerintah Kabupaten Bulungan berupa program ADD atau Alokasi Dana Desa dan program pusat yaitu DD atau Dana Desa. Dengan komitmen kerja keras bersama masyarakat, diharapkan Desa Gunung Sari akan menjadi desa mandiri. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan mengenai kegiatan selama KKP di Desa Gunung Sari. Ini adalah kegiatan pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip memegang peranan penting bagi jalannya suatu organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan organisasi yang dapat bermanfaat untuk bahan penelitian, pengambilan keputusan, atau penyusunan program pengembangan dari organisasi yang bersangkutan. Kalian tahu nggak tujuan dari pengelolaan arsip? Tujuan dari pengelolaan arsip ialah kemudahan pencarian data, mengantisipasi kehilangan dokumen atau file, mendukung keberhasilan organisasi, dan apabila diperlukan data lama, dapat dicari atau digunakan kembali. Penjelasan mengenai pengelolaan arsip udah, tujuan pengelolaan arsip udah, terus gimana cara pengelolaan arsip yang benar? Kalian udah pada tahu belum gimana cara mengelola arsip yang benar? Kalau belum tahu, sini aku kasih tahu. Jadi, langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolaan arsip ada 5. Langkah yang pertama yaitu menyiangi arsip. Arsip yang tidak teratur harus terlebih dahulu disiangi dari non-arsip atau membuang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan arsip seperti map kosong, amplop, belangko, kardus berkas, plastik-plastik, dan lain sebagainya.
Hal ini dimaksudkan agar arsip menjadi bersih dan dapat diberkaskan dengan baik. Langkah yang kedua adalah memilah arsip. Arsip-arsip yang telah terkumpul harus dipilah-pilah berdasarkan tahun terbitnya dan dipilah berdasarkan unit kerja pencipta arsip. Langkah yang ketiga, menyatukan berkas. Berkas adalah kumpulan surat-surat yang mempunyai kesamaan masalah atau kegiatan yang saling berhubungan. Berkas ada yang berkelompok dan ada pula yang tunggal. Berkas yang berkelompok terdiri dari beberapa item seperti arsip pendukung yang berkaitan yang mempunyai kesamaan masalah atau kegiatan dan lampiran-lampirannya. Apabila arsip yang berkelompok tidak menyatu atau terpisah dengan item yang lain, maka harus dicari dan disatukan sehingga menjadi berkas yang utuh. Yang keempat, memasukkan berkas ke dalam folder arsip. Folder adalah map arsip yang mempunyai tab atau telinga di sebelah kanan atas pada sisi belakang folder. Pada tab ini ditulis judul atau nama berkas. Folder ini hanya diisi dengan satu berkas meskipun berkas tunggal atau hanya satu lembar. Yang kelima, mencatat atau membuat daftar arsip. Berkas yang telah dimasukkan ke dalam folder dicatat dalam daftar arsip secara berurutan sesuai dengan tahun arsip dan klasifikasi masalah. Daftar arsip terdiri dari beberapa kelompok arsip. Daftar arsip aktif, daftar arsip inaktif, atau daftar arsip yang diserahkan. Ini adalah kegiatan scan dokumen. Kalian udah tahu belum scan dokumen itu apa? Jadi, scan dokumen adalah langkah efisien untuk menjadikan salinan dokumen yang bisa dibagi secara digital. Kalau untuk fungsinya, kalian udah tahu belum? Jadi, untuk fungsi scan itu menggandakan atau menduplikat dokumen yang terdeteksi oleh sensor mesin scanner dan mengubahnya menjadi data digital berupa file. Jadi, gunanya scan ini untuk memperbanyak datanya. Jadi, pada video ini kami sedang scan dokumen data arsip laporan pertanggungjawaban dana desa dan anggaran dana desa tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Ini adalah kegiatan penginputan data. Penginputan data adalah proses pemindahan data dari fisik menjadi digital yang dimana data tersebut akan diketik dan dimasukkan ke dalam komputer. Ini adalah kegiatan printing atau mencetak laporan pertanggungjawaban dana desa dan anggaran dana desa tahun 2017 sampai dengan 2021. Printing adalah sebuah proses untuk menghasilkan teks dan gambar dengan tinta di atas kertas dengan menggunakan template. Jadi, template yang kami gunakan pada kegiatan ini adalah laporan pertanggungjawaban dana desa dan anggaran dana desa tahun 2017 sampai 2021. Ini adalah kegiatan mengisi agenda surat masuk dan keluar dan data bansos. Apa itu agenda dalam surat? Jadi, agenda dalam surat merupakan suatu peranti yang berfungsi untuk mencatat agenda surat masuk dan agenda surat keluar, sehingga proses surat menyurat suatu perusahaan bisa lebih tertata baik dan rapi. Terus, fungsi buku agenda itu apa? Jadi, fungsi buku agenda meliputi yang pertama, sebagai alat bukti keluar masuknya surat. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah surat masuk maupun keluar dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, untuk mengetahui penomoran surat keluar. Yang keempat, untuk membantu dalam melakukan pencarian surat. Terus, gimana caranya dalam menangani surat menggunakan sistem buku agenda? Kalian udah pada tahu belum? Kalau belum tahu, sini aku kasih tahu. Jadi, untuk melakukan pencatatan surat masuk dan surat keluar dengan buku agenda, terdapat prosedur yang harus diketahui, antara lain yang pertama, penerimaan surat. Penerimaan surat dilakukan oleh bagian front office atau resepsionis. Tugas penerima surat antara lain adalah mengumpulkan semua surat yang masuk, melihat kesesuaian alamat, serta menandatangani bukti penerimaan surat. Yang kedua, penyortiran surat. Setelah diterima, surat kemudian disortir berdasarkan tujuannya. Misalnya, surat yang ditujukan kepada atasan, bagian keuangan, dan lain sebagainya. Dengan penyortiran, surat bisa diproses lebih lanjut dengan mudah. Yang ketiga, pencatatan surat. Disinilah buku agenda berperan, yakni untuk menyimpan detail mengenai surat baik yang dikirim atau diterima. Adanya catatan ini akan memudahkan perusahaan atau instansi atau lembaga terkait untuk mengetahui jumlah surat yang masuk atau keluar setiap periodenya. Tadi kan di kegiatan itu ada data bansos.
Terus data bansos itu apa? Jadi, data bansos adalah data bantuan sosial yang merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah kegiatan matriks laporan pertanggungjawaban Desa Gunung Sari 2017 sampai dengan 2022. Apa itu matriks? Matriks adalah sebuah informasi yang disampaikan serta ditampilkan dalam bentuk kolom dan baris yang tak ubahnya seperti lembar kerja dalam aplikasi Microsoft Excel. Maka dari itu, hampir mayoritas para pembuat rencana kegiatan bentuk matriks ini mengandalkan bantuan aplikasi Excel dalam merancang usulan rencana program kegiatan dengan tujuan agar segala apa yang dirancang bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ini merupakan kegiatan Rembuk Desa Gunung Sari. Kalian udah pada tahu belum apa itu rembuk desa? Jadi, rembuk desa adalah salah satu nilai tradisional dalam pola pengambilan keputusan di tingkat desa yang telah dilakukan secara turun-temurun. Ini adalah kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa Gunung Sari periode 2017 sampai dengan 2023. Laporan pertanggungjawaban masa akhir jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan yang ada, serta tugas-tugas keuangan dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam satu periode jabatan Kepala Desa. Oke guys, cukup sekian yang dapat kami bahas. Terima kasih buat yang udah nonton, semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.